Baik, sore hari ini kita akan kembali belajar MSK, SMK 1 ya, mengalami Kristus dengan pelajaran ke-11, memberi dengan prinsip yang benar. Apa itu prinsip? Prinsip itu asas, kebenaran yang mendasari pikiran dan perbuatan seseorang. Jadi kalau kita memberi, itu kita harus memberi sesuai asas, sesuai kebenaran, ya. Tentu saja kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan 2 Korintus 9 ayat 7-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, ini ayat firman Tuhan yang mendasari pelajaran kita prinsip memberi, ya. Nah, prinsip memberi didasari dari sifat Allah. Allah adalah kasih, karena Ia kasih, Ia memberi. Karena kasih itu memberi, ya. Jadi kalau seseorang memberi, ia sedang melimpahkan ucapan syukur pada Allah. Allah lah yang memberikan kita kehidupan. Allah memberikan kita matahari, hujan, berkat, perlindungan. Bahkan Allah memberikan anaknya yang tunggal buat kita. Allah memelihara kehidupan kita. Jadi kalau kita memberi, itu sesungguhnya adalah tindakan ibadah. Kita mengucap syukur kepada Allah melalui pemberian kita ini. Nah, kita akan belajar sore hari ini bagaimanakah kebenaran tentang memberi menurut firman Allah. Yang pertama, sikap hati yang benar. Yang kedua, di mana kita memberi, ya? Memberi di tempat yang tepat. Yang ketiga, kita memberi dengan iman, tempat, jenis pemberian. Nah, sikap hati yang benar dalam memberi itu seperti apa? Tadi kita sudah baca ayatnya di 2 Korintus 9, ya. Ketika kita memberi, kita harus memberi dengan rela hati. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Jadi orang memberi mau sedikit, mau banyak, itu sesuai kerelaan hatinya masing-masing. Jadi kita kalau memberi, mau sedikit, mau banyak, sesuai kerelaan hati sendiri. Kemudian yang kedua, jangan sedih hati kalau memberi. Ada orang yang ketika memberi rasa ada yang hilang gitu, milik dia, berkurang. Jadi dia sedih memberikan. Nah, jangan seperti itu. Kita kalau memberi itu jangan dengan sedih hati. Jangan terpaksa. Semua itu harus dilakukan dengan kesadaran bahwa saya memberi sebagai ucapan syukur saya kepada Allah, saya mau bermurah hati kalau ngasih kepada orang lain, itu karena kasih. Lakukan dengan sukacita. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya. Jadi ketika kita memberi kepada orang lain, itu harus dilakukan dengan rela hati, jangan dengan sedih, jangan terpaksa, dengan sukacita. Saat kita memberi juga persembahan, ya kita lakukan dalam nama Tuhan, itu harus dengan rela hati. Jangan sedih, jangan terpaksa, harus dengan sukacita. Tuhanlah yang memberikan kepada kita roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Allah yang kita sembah sanggup melimpahkan segala kasih karunia untuk membuat hidup kita berkecukupan, malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Kita bisa memberi pada orang lain. Amin. Jadi percayalah, kalau kita memberi dengan sikap hati yang benar, Tuhan berkenan. Ya. Nah, memberinya di mana? Yang pertama, kita harus belajar memberi di gereja lokal di mana kita tertanam. Mengapa kita harus memberi di gereja lokal? Sebab di gereja lokal, di gereja setempat, kita mendapatkan pembinaan dan pendewasaan rohani. Ya, gereja lokal memberikan pelayanan pastoral, pelayanan penggembalaan, penata layanan sejak jemaat masih baru lahir, ya, dapat pelayanan dari gereja.
lalu ada penyerahan anak, lalu ikut sekolah minggu, dibina imannya sampai remaja, pemuda, lalu menikah, dilayanin counseling, bimbingan pranikah, ada pemberkatan pernikahan, dibimbing lagi dalam keluarga, dalam kelompok-kelompok kecil, dibimbing, diberikan makan firman Allah, kalau sakit didoakan, kalau meninggal dikubur oleh pelayanan di gereja. Jadi sudah seyogianya ya kalau orang tertanam di sebuah gereja lokal, dia mendukung kesaksian dari gereja itu dengan memberi di mana ia menjadi bagian di dalamnya, di keluarga ya. Nah, gereja lokal juga melakukan pekerjaan misi. Jadi kita bisa ikut serta di dalam pekabaran Injil, di dalam mendukung pekerjaan misi melalui uang apa yang kita miliki kita berikan di gereja, nanti gereja yang akan kelola dan atur kemana akan diberikan. Lalu gereja lokal melakukan pelayanan diakonia. Diakonia itu untuk orang-orang yang miskin, janda, yatim piatu, anak asuh, ya. Gereja lokal lakukan itu. Jadi di mana kita bisa memberi di gereja lokal. Yang pertama itu ya. Kemudian pekerjaan Tuhan, di mana orang membutuhkan. Kita digerakkan Tuhan memberi, silakan memberi. Lalu juga kita harus belajar memberi kepada orang yang sudah membangun kehidupan kita, yaitu orang tua kita. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau orang tuamu ya ada yang tidak bekerja dan memang karena satu lain hal sudah tidak bisa bekerja lagi, sudah sepantasnya sebagai anak kita harus mensupport orang tua kita. Punya kakek nenek juga ya, kita harus memperhatikan anggota keluarga kita. Jadi kita belajar berbakti dulu mengurus keluarga kita. Jadi kalau nanti ya saudara-saudara yang sekarang masih ada yang sekolah, ada yang kuliah, nanti kalau kerja, belajar memperhatikan anggota keluarga yang membutuhkan. Ya, demikian juga perhatikan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Ada hamba-hamba Tuhan yang bekerja hidupnya dari pekabaran Injil. Orang yang bekerja khotbah mengajar tidak punya pekerjaan yang lain itu perlu disupport ya oleh jemaat. Lalu juga kita bisa memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, itu orang-orang miskin, janda miskin, yatim piatu, ya kita bisa berikan itu. Jadi mari kita belajar memberi di tempat yang tepat, di gereja lokal setempat, ya. Lalu pekerjaan Tuhan yang membutuhkan, juga keluarga kita yang membutuhkan, ya. Hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan, orang-orang yang membutuhkan, orang miskin, janda, yatim piatu. Karena ibadah yang murni sejati, kata Yakobus 1:27 adalah memperhatikan janda-janda dan yatim piatu dalam kesusahan mereka. Itulah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita memberi, kita boleh memberi dengan kepercayaan ya bahwa apa yang kita tabur itu kita akan tuai. Memberi dengan iman. Dalam Malaki 3 ayat 10 dikatakan bahwa Allah berfirman seperti ini. Ya, saya buka dulu firman Tuhan di Malaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Nah, ini janji firman Tuhan kepada umat ya di Israel waktu zaman Nabi Meleaki, bahwa seluruh persembahan persepuluhanmu, persembahan khusus, supaya ada persediaan makanan di rumahku, karena waktu itu peribadatan di masa perjanjian lama dipusatkan di Bait Allah. Ya. Dan Tuhan bilang begini, uji aku. Kalau kamu bawa persembahan, aku akan mencurahkan berkat hingga berkelimpahan. Jadi kita bisa lihat di sini, kalau kita memberi dengan iman, karena kita taat kepada firman Allah, Allah akan mencurahkan berkat-berkatnya.
Allah akan meluputkan hasil usaha dan pekerjaan kita dari malapetaka, dari orang yang berniat jahat, dari malapetaka, bahaya, ya. Tuhan akan lindungi. Allah akan menjaga agar usaha pekerjaan kita senantiasa menghasilkan dan tetap diberkati Tuhan. Wow, selalu percaya nggak kepada firman Tuhan ini? Sampai Tuhan bilang, uji aku. Kalau kamu taat memberikan persembahanmu, aku akan memberkati hidupmu. Nah, jadi kita harus memberi dengan iman, dengan percaya bahwa apa yang kita berikan itu diperhitungkan oleh Allah. Kita akan diperkaya dalam segala hal kemurahan hati. Jadi kalau ada orang yang Tuhan izinkan ya datang kepadamu, minta bantuan, kalau kita bisa bantu, bantulah. Sesuai dengan kerelaan hati ya, kemurahan hati. Lalu kan ada juga orang yang suka tanya sama saya, gimana kalau orang itu pura-pura atau memanfaatkan kebaikan kita? Ya, itu urusan dia. Ya, yang penting kalau kita ada orang yang minta bantuan, kita bisa membantunya. Dan kita doa, Tuhan, saya harus bantu berapa, gitu ya. Dan kalau digerakkan Tuhan, kasih aja. Karena kita urusan kita sama Tuhan. Yang penting kita memberi karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi orang itu. Saya percaya bahwa tindakan apapun yang kita lakukan dalam nama Tuhan karena kita mengasihi Tuhan karena kasih, itu adalah tindakan taburan. Kita menabur, ya. Orang yang menabur kebaikan, sesungguhnya nanti dia akan menuai di masa depan. Percayalah. Jadi memberi dengan iman, orang yang menabur akan menuai. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Nah, lucunya ada orang ingin menuai tapi nggak pernah menabur. Ya nggak bisa. Hukum Tuhan itu harus diikuti. Kalau engkau ingin menuai, ingin menikmati hasil, belajar menabur, belajar memberi. Ya. Nah, ada beberapa jenis pemberian. Yang pertama, persepuluhan. Apa itu persepuluhan? Sepersepuluh. Jadi kalau penghasilanmu tuh 1 juta, berapa persepuluhannya? 100.000 kau berikan. Lalu kalau penghasilanmu 10 juta, berapa persepuluhannya? 1 juta. Nah, kita belajar untuk memberikan mulai dari 10%. Ada yang tanya, bukankah persepuluhan itu konsep perjanjian lama? Di perjanjian baru kan sudah tidak ada persepuluhan. Coba perhatikan perkataan Tuhan Yesus. Persepuluhan memang kamu harus bayar. Tuhan Yesus berkata begitu di kitab Injil. Jadi tidak ditiadakan. Bahkan di perjanjian baru, semua harta kita kan milik Tuhan. Bukan hanya 10% loh. Semua harta kita punya Tuhan. Ingat nggak? Ada seorang pemuda kaya yang mau datang sama Yesus menjadi murid Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang, kalau kamu ingin sempurna, jual semua hartamu. Bagikan pada orang miskin, lalu kamu ikut aku, jadi muridku. Lalu pemuda yang kaya raya itu, karena dia cinta uang, hartanya banyak, sedih dia. Dia tidak jadi ikut Yesus, karena dia tidak bisa meninggalkan harta kekayaannya itu. Nah, kita harus belajar memberi, jangan sampai kekayaan, harta, uang, akhirnya menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan. Gimana caranya? Supaya tidak cinta uang, belajar memberi. Belajar mulai dari 10%. Jadi 10/10 itu kita belajar minimal 10%. Belajar dulu 10%, bisa tingkatkan 11%, 12%, 13%, gitu ya. Jadi kalau saudara kerja, ada gaji, bisa sisihkan 10%, persepuluhan, ya, untuk dikembalikan, belajar memberi, menabur. Nah, kalau seandainya pengusaha gimana? Ya, dari netok saja, ya. Jadi ada penghasilan, dipotong pengeluaran operasional, keuntungan bersihnya, belajar memberi 10%. Nanti kalau sudah bisa 10%, tingkatkan 11%, 12%, 3%, dan selanjutnya. Jadi persepuluhan itu 1/10 dari penghasilan kita. Kemudian ada lagi di Alkitab itu persembahan syukur. Jadi orang kalau merasa sudah diberkati Tuhan, dia mau memberikan syukurnya kepada Tuhan. Dia berikan ya dalam bentuk kalau zaman dulu kan orang-orang petani ya, hasil pertanian atau peternakan ya. Kemudian ada lagi persembahan khusus.
Nah, di gereja zaman sekarang, persembahan khusus di gereja itu buat misi misalnya, itu persembahan khusus. Untuk diakonia, untuk gedung gereja, itu persembahan khusus. Ya. Atau tantangan saya pernah juga beberapa kali tantang ketika ada suatu acara, siapa yang mau menabur, siapa yang mau memberi untuk hal ini. Dan saya belajar untuk menabur. Dan saya sungguh menikmati kasih setia Tuhan ya. Karena setiap janji Tuhan itu ya dan amin. Ketika saya menabur, saya menuai. Gitu. Nah, berikutnya ada yang namanya persembahan sulung. Itu persembahan hasil pertama. Ya. Dalam masyarakat agraris, yaitu hasil panen yang pertama diberikan. Peternakan juga sama ya. Jadi yang hewan yang anak yang sulung itu diberi persembahan pada Tuhan. Nah, bagaimana kalau di dunia kita sekarang yang dunia modern? Ya, kalau gaji berarti gaji pertama diberikan buat Tuhan, gitu. Muliakan Tuhan dengan hasil pertamamu, maka Tuhan memberkatimu. Nah, kita akan belajar dari seseorang. Saya sangat diberkati oleh sebuah kesaksian dari Jonathan Christie, ya, seorang atlet badminton yang memenangkan Asian Games waktu itu ya. Kita saksikan sebentar kesaksian Jonathan Christie ini sangat memberkati, saudara, soal memberi ya. Jadi Jonathan ini ketika dia memberi, dia masih umur berapa belas tahun gitu, 15 tahun dia sudah belajar memberi. Dan ketika dia memenangkan Asian Games, dapat emas, dapat bonus kan, dan kita akan dengar saksian ini luar biasa. Silakan di-sharingkan di kelompok apa hambatan yang saudara miliki ketika ingin memberi. Apa yang membuat engkau terhambat tidak memberi ya. Yang kedua, apa komitmenmu untuk mendukung pelayanan gereja lokal lewat pemberian? Yaitu dua pertanyaan yang silakan didiskusikan di kelompok masing-masing. Diakhiri dengan ayat hafalan ya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah,